Hai para bubuhan catur seluruh Indonesia. Selamat datang di channel kami, Master Fide Sugeng Prayitno. Sugeng Prayitno. Di channel ini, kami ingin membagikan berbagai ilmu catur secara mudah dan sistematis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel kami ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yuk para bubuhan, kita tonton videonya. Oke, kami masuk di pembahasan mengenai kehebatan sang legenda catur ini dalam teknik dekoyeng atau teknik mengumpan. Permainan yang indah dan penuh jebakan serta komplikasi ini dimainkan oleh salah satu Grandmaster Sergei Liputian dari Rusia yang terkuat saat itu melawan Grandmaster Garry Kasparov, sang legenda tersebut. Permainan ini dimainkan di tahun 1976 di kota Kaukasus dengan Grandmaster Sergei Liputian pegang buah putih dan sang legenda Grandmaster Garry Kasparov pegang buah hitam. Oke, kita awali dengan langkah pertama. Putih jalan D4, dijawab hitam dengan kuda F6. Selanjutnya putih C4, dijawab dengan hitam G6. Putih kuda C3, dijawab hitam dengan gajah G7. Putih E4 mau nyerang E5, dijawab oleh hitam dengan D6. Terus putih melangkahkan pionnya di F3. Nah, kita berhenti di sini. Kita lihat bangunan ini dinamakan pertahanan Hindia Raja variasi Samis, di mana gajah C1 biasanya diletakkan di E3 atau G5. Dan di sini Kasparov melanjutkan dengan langkah kuda C6. Tujuan kuda C6 adalah menekan petak pusat di D4. Di samping kuda C6, langkah ini bisa dimainkan dengan C5. Jika D kali C5, D kali C5, menteri kali menteri D8, raja kali D8, gajah E3, kuda BD7, rokade panjang, B3, maka putih unggul sedikit. Di sini Kasparov menghindari variasi ini. Oke, kita kembali di langkah awal tadi, yaitu sebelum kuda C6 ada lagi variasi E5, D kali E5, D kali E5, menteri kali D8 sekak, raja kali D8, gajah G5 pining kuda F6, kuda BD7,
rokade panjang C5, dan di sini posisi kedua belah pihak dalam keadaan seimbang. Tetapi Kasparov tidak mau melakukan itu, mengambil pilihan langkah kuda C6. Oke, kita kembali lagi ke awal. Di sini Kasparov memilih dengan langkah kuda C6. Terus putih melangkahkan gajah E3 untuk mengaktifkan perwira-perwiranya. Dilanjutkan dengan hitam melangkahkan pion A6 dengan tujuan mendorong B4 suatu saat, sehingga jika putih rokade panjang, dia akan siap menyerang di sayap menteri. Jadi kita lanjutkan di sini, menteri B1, terus hitam jalan menteri B8, sama-sama mau menyerang di sayap menteri. Putih menyerang juga di pusat dengan adanya ancaman menteri D2, gajahnya mau di H6. Kasparov melangkahkan langkah sunyi untuk mengamankan raja hitam. Putih mulai membuka serangan di sayap menteri dengan B4. Hitam tidak kalah serunya dengan menyerang petak pusat di D4 dengan langkah E5. Terus putih menekan petak pusat dengan D5. Coba para bubuhan catur di seluruh Indonesia, kita di sini melihat bangunan catur yang dimainkan dari Kasparov. Di sini terbentuklah namanya teknik decoying. Teknik decoying itu adalah teknik mengumpan. Teknik mengumpan buah-buah catur pada saat kuda D5, D4. Nah, di sini teknik decoying mulai berlaku. Jika putih makan kuda D4, maka hitam E kali D4. Putih menteri kali D4. Datang lagi kuda kali E4. Otomatis di sini putih langsung kalah materi. Karena setelah menteri kali E4, maka dijawab dengan benteng E8. Dan di sini akibat putih menerima teknik decoying tadi, yaitu teknik mengumpan bidak satu pion tadi. Oke, jadi kalau kalian main, hati-hati dengan teknik decoying. Tetapi karena ini Grandmaster, apalagi Grandmaster yang kuat, beliau itu mungkin sudah tahu, jadi nggak mungkin dilakukan. Oke, kita kembali lagi di teknik decoying tadi di kuda D4. Jadi teknik decoying ini sifatnya ada dua. Jadi teknik decoying ini teknik yang mengumpan dengan ada pilihan untuk lawan. Ada juga teknik decoying yang lawan tidak ada pilihan. Kalau teknik decoying yang kuda D4 ini, lawan masih banyak pilihan, sehingga kudanya tidak dimakan. Dan putih tahu kalau dia makan pasti hancur. Di sini putih melangkahkan kuda G ke E2. Langkah selanjutnya di sini datang lagi teknik decoying yang kedua, yaitu langkah C5.
Langkah C5 ini sifatnya memaksa, beda dengan yang tadi. Jadi C5 ini memaksa supaya putih itu memakan bidak C5. Jika putih tidak memakan bidak atau pion C5, kuda di D4 itu akan sangat kuat dan susah untuk dihindari lagi serangan-serangan berikutnya. Jadi putih berlanjut dengan pion kali C5 en passant. Terus hitam pion B7 kali C6. Kita lanjut kuda kali kuda D4. Terus pion kali kuda D4. Putih gajah kali D4. Coba diperhatikan di sini bangunan ini, kelihatannya putih tidak bermasalah karena belum ada serangan-serangan yang kelihatan. Tetapi disinilah kelas tingkat dunia membuktikan bahwa catur itu penuh misteri. Jadi ancamannya serba terselubung. Di sini Kasparov merencanakan menyerang lajur E dengan menggeser benteng E8. Dijawab putih dengan gajah E2. Terus Kasparov melangkahkan C5. Kembali lagi kita belajar teknik decoying atau teknik mengumpan. Kalau teknik-teknik mengumpan seperti ini adalah teknik mengumpan yang memaksa sifatnya. Kalau C5 tidak dimakan, 5 akan makan pion B4. Jadi rugi materi. Jika gajah makan F6, gajah hitam makan F6. Terus kuda D5, gajahnya di D4. Dalam posisi bangunan ini otomatis posisi raja putih kurang nyaman dan lama-lama akan tertekan. Tetapi putih sekali lagi, karena putih ini juga salah satu GM terkuat di Rusia saat itu, maka dia tetap menerima pion C5. Oke, kita kembali lagi ke awal. Di sini putih menerima dengan sangat terpaksa. B kali C5. Dilanjutkan langkah taktis, langkah yang spektakuler. Dikorbankan lagi oleh Kasparov dengan kuda makan E4. Kuda makan E4 ini harus dimakan oleh putih. Jika tidak dimakan, putih akan kehilangan materi banyak. Dimakan lagi kudanya dengan F3. Terus hitam menteri H4 skak. Nah, di sini kita kupas. Jadi di sini ada pilihan raja F1, ada pilihan raja D1, ada pilihan gajah F2, ada pilihan G3. Jadi kita bahas satu persatu. Jika raja putih F1, maka benteng kali B1 sekak, kuda kali B1, menteri kali E4, ngancam gajah D4 sama kuda B1, putih gajah kali gajah di G7, hitam menteri kali B1 skak, putih menteri D1, hitam menteri F5 skak, putih gajah F3, hitam raja kali G7, putih C5 kali D6, hitam menteri E5. Jadi posisi di sini kita lihat secara materi putih unggul satu bidak, tetapi secara posisi putih dalam keadaan terjepit, di mana posisi benteng H1 belum aktif. Nah, di sini dihindarin oleh putih.
Jadi kita kembali lagi ke awal. Jika raja D1, maka benteng kali B1 sekak, kuda kali B1, menteri kali E4 mengancam kuda B1 sama gajah D4, gajah kali gajah di G7, menteri kali kuda B1 sekak, ditutup menteri C1, menteri kali C1 sekak, raja kali C1, raja makan gajah di G7, putih raja di D2 untuk nahan gajah E2 karena mau dimakan oleh benteng, hitam D6 kali C5. Bangunan di sini di samping hitam unggul materi, hitam juga unggul posisi. Dan ini putih tidak memilih langkah raja D1. Oke, kita kembali lagi ke awal. Jika gajah F2, maka hitam gajah kali C3, putih gajah kali H4, terus hitam benteng kali B1 sekak, raja putih naik ke F2, gajah kali D2, terus putih benteng kali B1. Kita lanjutin, hitam D kali C5, putih benteng B8, pining gajah C8, baru hitam gajah C3. Secara teori hitam unggul tipis, tetapi sebenarnya langkah gajah F2 adalah langkah pilihan yang tepat dibanding yang dimainkan G3. Mungkin faktornya lawannya Kasparov itu tegang atau apa, kami belum tahu, tetapi menurut teori pilihan ini sebenarnya yang agak bagus, yang agak melawan. Oke, kita kembali lagi di awal. Jadi pada saat itu lawannya memilih langkahnya di G3. Baru di sini benteng kali B1 sekak, raja putih di F2. Coba kawan para bebuan catur di seluruh Indonesia. Di sini Kasparov menunjukkan keahliannya dengan mempraktekkan teknik decoying yang sifatnya memaksa. Jadi Kasparov melangkahkan dengan benteng B2. Jika lawannya makan benteng B2, maka hitam makan gajah D4. Otomatis di samping menang posisi juga menang materi. Dan di sini semuanya serba terpaksa, selalu rugi. Karena sifatnya memaksa pasti rugi. Oke, kita kembali lagi. Jadi terpaksa putih makan H4. Terus dilanjut benteng makan D2. Putih gajah kali gajah di G7. Raja kali gajah di G7. Berlanjut putih ngancam benteng D2. Benteng lari ke C2 ngancam kuda. Dikejar oleh raja putih di D3. Benteng makan kuda C3 sekak. Raja makan C3. Hitam D6 kali C5. Di sini otomatis posisi putih itu berantakan, di mana petak-petak pionnya itu bercerai-berai seperti A2, C4, E4, H4. Maka sangat mudah pion-pion itu akan diancam dan dilumpuhkan oleh hitam. Di sini sementara yang diancam bidak E4 atau pion. Jadi ditahan oleh putih gajah D3,
diancam lagi sama hitam dengan gajah B7, ditahan lagi sama putih benteng E1, ditahan lagi benteng E5. Kenapa ditahan lagi benteng E5? Jika hitam tidak jalan benteng E5, maka pionnya putih maju terus. Jadi di sini namanya langkah kunci. Benteng E5 itu langkah kunci. Oke, kita lanjut. Pion A4. Karena semua perwira sudah tidak ada yang digerakkan, putih nunggu tekanan selanjutnya dari hitam. Jadi hitam menekan lagi dengan F5. Jika F5 dimakan, maka bentengnya hilang karena pining. Jadi menghindari pining, terpaksa benteng lari ke B1 dengan sasaran ancaman gajah B7. Oke, berlanjut gajah kali E4. Nah, di sini lawannya tidak meneruskan. Kenapa? Karena dilihatnya di samping kalah materi, putih juga kalah posisi. Dan dengan adanya lawan menyerah, kita akhirin pembahasan partai Kasparov ini yang membahas dengan teknik decoying atau teknik mengumpan yang sangat tinggi. Jadi untuk pembelajaran kekalihan. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat bagi para bubuhan catur seluruh Indonesia. Apabila ada saran dan tanggapan, silakan beri komentar pada channel ini agar channel kami dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih para bubuhan yang telah meng-like, komen, share, dan subscribe. Oke, bubuhan catur, sampai jumpa kembali pada video-video kami berikutnya.